الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Latar belakang lahirnya Islam. Islam lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, di kota Makkah, sebuah kota penting di wilayah Hijaz, sekarang Arab Saudi. Untuk memahami latar belakang lahirnya Islam secara komprehensif, kita perlu melihat berbagai aspek yang memengaruhi kondisi masyarakat Arab pada saat itu, termasuk faktor sosial, politik, ekonomi, dan agama. 1. Kondisi sosial di Jazirah Arab. Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh suku-suku Arab yang memiliki sistem sosial yang tribal, kesukuan. Struktur masyarakat Arab pada masa itu didominasi oleh suku-suku yang terpisah dan seringkali terlibat dalam perselisihan dan peperangan antar suku. Hubungan antar suku sangat menentukan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, nilai-nilai kesukuan, kehormatan keluarga, dan pembalasan dendam adalah prinsip-prinsip sosial yang dijunjung tinggi. Ini menyebabkan persaingan dan konflik antar suku terus-menerus. Pada saat yang sama, wanita berada pada posisi yang sangat rendah, di mana mereka tidak memiliki hak-hak sosial, dan praktik-praktik seperti penguburan hidup-hidup bayi perempuan, wadul banat, menjadi tanda dari ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan. 2. Kondisi ekonomi. Kota Makkah, yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, adalah pusat perdagangan yang penting di Jazirah Arab. Makkah terletak di rute perdagangan utama yang menghubungkan wilayah-wilayah di utara, seperti Suriah dan Mesir, dengan wilayah selatan seperti Yaman. Para pedagang Makkah sering mengadakan perjalanan jauh ke utara dan selatan untuk memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, kain, dan barang-barang mewah. Selain perdagangan, Makkah juga dikenal sebagai pusat keagamaan karena adanya Ka'bah, yang pada masa itu dihormati oleh berbagai suku di Jazirah Arab. Ka'bah dipenuhi oleh berbagai berhala yang disembah oleh suku-suku Arab. Pendapatan dari ziarah ke Ka'bah, terutama selama bulan-bulan suci, menjadi sumber ekonomi yang signifikan bagi penduduk Makkah, khususnya bagi suku Quraisy, suku dominan di kota itu. 3. Kondisi agama. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab secara umum menganut kepercayaan politeistik, menyembah banyak dewa. Setiap suku memiliki berhala-berhala sendiri yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Selain politeisme, ada juga beberapa kelompok monoteis yang dikenal sebagai Hanif, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Esa, tetapi tidak mengikuti agama-agama yang ada, seperti Yahudi dan Kristen. Sebagian kecil masyarakat Arab juga ada yang memeluk agama Yahudi dan Kristen, terutama di wilayah Yaman dan Yathrib, Madinah. Kehadiran Yahudi dan Kristen di Arab sebagian besar merupakan hasil dari hubungan dagang dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan tetangga, seperti kerajaan Bizantium yang Kristen dan kerajaan Sasanid yang memengaruhi wilayah Arab melalui agama Zoroastrianisme. 4. Kondisi politik. Secara politik, Jazirah Arab pada masa itu tidak memiliki pemerintahan yang terpusat. Suku-suku Arab hidup dalam sistem politik yang terfragmentasi, di mana setiap suku memiliki pemimpin atau kepala suku yang memimpin anggotanya. Tidak ada kekaisaran atau negara besar yang menguasai seluruh wilayah Jazirah Arab. Ketidakstabilan politik ini seringkali memicu persaingan dan perang antar suku, sehingga perdamaian jarang terjadi. Namun, Makkah memiliki peran politik yang istimewa karena Ka'bah dianggap sebagai tempat suci bagi seluruh suku Arab. Orang-orang Quraisy, suku yang menguasai Makkah, memperoleh kehormatan dan kekuasaan politik melalui peran mereka sebagai penjaga Ka'bah. Hal ini memberikan Quraisy posisi yang kuat dalam urusan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. 5. Latar belakang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada tahun 570 M dalam keluarga Bani Hashim, bagian dari suku Quraisy. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum Nabi lahir, dan ibunya, Aminah, meninggal saat Nabi masih sangat muda.
Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat, oleh pamannya, Abu Thalib. Selama masa mudanya, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan memiliki integritas tinggi, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, yang terpercaya. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau bekerja sebagai pedagang dan menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya yang juga seorang pengusaha. Kehidupan Nabi Muhammad sebelum masa kenabian ditandai dengan kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian terhadap keadilan sosial. 6. Kebutuhan akan pembaharuan sosial dan spiritual. Masyarakat Arab pra-Islam mengalami banyak krisis sosial dan moral. Sistem kesukuan yang menekankan kehormatan dan kekuasaan pribadi seringkali menyebabkan ketidakadilan, penindasan, dan kekerasan. Ketidaksetaraan antara kaum miskin dan kaya, penindasan terhadap wanita, serta praktik-praktik keagamaan yang tidak terarah menunjukkan perlunya reformasi sosial dan spiritual. Orang-orang Hanif, para pencari kebenaran, merasa bahwa masyarakat Arab saat itu telah menyimpang dari ajaran Tauhid, keesaan Tuhan. Mereka merindukan kebenaran yang murni, yang diyakini telah dimiliki oleh agama-agama terdahulu, seperti agama Ibrahim, Abraham. Dalam kondisi sosial, politik, dan agama seperti inilah, Islam lahir sebagai sebuah respons terhadap kebutuhan akan perubahan radikal di masyarakat. Islam tidak hanya datang sebagai agama baru, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang membawa pesan tauhid, keadilan sosial, kesetaraan, dan persaudaraan universal yang diwakili oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah latar belakang lahirnya Islam, dengan menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan agama di Jazirah Arab, serta pengaruh-pengaruh yang melatar belakangi munculnya agama Islam.